Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa orang kaya kelihatannya selalu punya waktu untuk segalanya? Bisnis jalan, keluarga bahagia, hidup pun tenang? Padahal kita sama-sama punya 24 jam. Rahasia mereka bukan cuma di uang, tapi di rutinitas harian yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Tonton sampai akhir, karena kamu bakal tahu kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidupmu 180 derajat. Halo teman-teman hebat. Selamat datang di channel yang selalu berbagi inspirasi dan mindset sukses. Kalian yang baru bergabung, salam kenal. Dan buat kalian yang udah subscribe sejak lama, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki lancar, dan hidup penuh kebahagiaan. Tulis di kolom komentar ya, asal kota kalian dari mana, biar kita tahu, komunitas pejuang sukses ini sudah sampai sejauh mana. Kebanyakan orang menganggap bangun pagi itu cuma nasihat basi. Tapi, kalau kamu benar-benar memperhatikan pola hidup orang-orang kaya dan sukses di dunia, kamu akan menemukan satu kesamaan yang mencolok. Mereka semua bangun lebih awal dari kebanyakan orang. Bukan karena mereka tidak butuh tidur, tapi karena mereka sadar, pagi adalah waktu paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Coba bayangkan suasana pagi hari. Udara masih segar, suasana tenang, belum ada notifikasi, belum ada gangguan. Di saat itulah pikiran manusia bekerja paling jernih. Inilah alasan kenapa banyak orang kaya menjadikan waktu pagi sebagai jam sakral mereka. Bagi mereka, pagi bukan sekadar waktu untuk bangun, tapi waktu untuk menyusun kemenangan hari itu. Sebelum matahari terbit, banyak dari mereka sudah menyelesaikan rutinitas yang orang biasa baru mulai pikirkan saat siang. Misalnya, Tim Cook, CEO Apple, mulai harinya pukul 4 pagi untuk membaca email pelanggan dan memantau performa timnya. Richard Branson dari Virgin Group selalu bangun sekitar jam 5 pagi untuk berolahraga, sarapan sehat, dan menulis rencana harian. Atau Barack Obama, yang meski sudah bukan presiden, tetap menjaga kebiasaan pagi dengan olahraga dan refleksi diri sebelum dunia mulai sibuk. Bukan tanpa alasan mereka melakukan itu. Bangun pagi memberi kendali penuh atas waktu. Saat orang lain masih tertidur, mereka sudah selangkah lebih maju. Dan ketika hari mulai sibuk, mereka tidak panik, karena sudah menyiapkan arah dan strategi sejak pagi. Kalau kamu merasa hidupmu berantakan, stres, dan sering merasa waktu nggak cukup, bisa jadi bukan karena kamu kurang pintar, tapi karena kamu terlalu sering kalah di pagi hari. Kamu bangun terburu-buru, langsung buka ponsel, buru-buru mandi, berangkat kerja tanpa sempat berpikir jernih. Akhirnya, seharian kamu cuma memadamkan api, bukan menciptakan sesuatu yang berarti. Padahal, cukup dengan menggeser jam bangunmu 1 jam lebih awal, kamu bisa mengubah hidupmu pelan-pelan. Gunakan waktu itu untuk hal-hal yang memperkaya dirimu. Membaca buku, menulis rencana, berolahraga, atau sekadar merenung dan bersyukur. Itulah investasi kecil yang hasilnya tidak terlihat hari ini, tapi efeknya terasa besar dalam jangka panjang. Bangun lebih awal bukan soal disiplin semata, tapi soal menghargai dirimu sendiri. Karena saat kamu bisa menguasai pagimu, kamu sedang membuktikan bahwa kamu punya kendali penuh atas hidupmu. Dan disitulah kesuksesan sejati dimulai. Bukan dari keberuntungan, bukan dari warisan, tapi dari keputusan sederhana. Untuk bangun lebih awal dan memulai harimu dengan tujuan yang jelas. Maka mulai besok, jangan lagi tekan tombol snooze. Bangun, tarik napas dalam-dalam, dan katakan dalam hati, hari ini, aku menangkan pagiku. Karena siapa yang memenangkan pagi, dia akan memenangkan hidupnya. Pernah nggak kamu merasa hari-harimu sibuk banget, tapi kok hasilnya begitu-begitu aja? Capek, tapi nggak maju. Sibuk, tapi nggak produktif. Itulah jebakan yang paling sering dialami banyak orang. Terlihat sibuk, tapi sebenarnya tidak kemana-mana. Orang kaya tahu betul bedanya sibuk dan produktif. Sibuk itu ketika kamu mengisi waktu dengan banyak aktivitas. Produktif itu ketika kamu memilih aktivitas yang benar-benar membawa hasil.
Dan rahasia mereka sederhana tapi kuat, mereka tahu apa yang harus diprioritaskan. Setiap pagi, sebelum hari dimulai, orang-orang sukses menuliskan 3 hal paling penting yang harus diselesaikan hari itu. Bukan 10, bukan 20, cukup 3 hal saja, tapi benar-benar hal yang berdampak besar. Mereka sadar, energi manusia itu terbatas. Jadi tidak dihabiskan untuk hal-hal kecil yang tidak membawa kemajuan. Lihat saja contoh Elon Musk. Dengan jadwal gila yang mengurus Tesla, SpaceX, dan perusahaan lainnya, dia tetap punya waktu untuk keluarga. Rahasianya? Fokus ekstrim. Ia membagi harinya ke dalam blok waktu 5 menit, memastikan setiap bagian diisi dengan aktivitas yang bernilai tinggi. Atau Warren Buffett, yang pernah berkata, perbedaan antara orang sukses dan orang sangat sukses adalah, orang sangat sukses mengatakan, tidak, pada hampir semua hal. Kalimat itu sederhana, tapi dalam banget maknanya. Kita sering bilang, ya, pada terlalu banyak hal. Permintaan orang lain, gangguan kecil, scroll media sosial, hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Tanpa sadar, waktu dan energi kita habis untuk sesuatu yang tidak mendekatkan kita ke tujuan hidup. Orang kaya tidak seperti itu. Mereka berani menolak hal-hal yang tidak sejalan dengan misi mereka. Mereka tahu kapan harus berkata, tidak, agar bisa memberi ruang untuk hal yang benar-benar penting. Coba kamu perhatikan. Setiap kali kamu mengerjakan hal yang bukan prioritas, kamu sedang mencuri waktu dari masa depanmu sendiri. Kamu mengorbankan peluang besar demi kepuasan sesaat. Jadi mulai sekarang, biasakan diri bertanya setiap kali hendak melakukan sesuatu. Apakah ini membawa aku lebih dekat ke tujuanku, atau justru menjauhkan? Kalau jawabannya, tidak, hentikan. Kalau jawabannya, ya, lakukan dengan sepenuh hati. Karena kunci sukses bukan tentang seberapa banyak yang kamu lakukan, tapi seberapa fokus kamu menjalankan hal yang benar. Ingat, kesibukan tidak selalu berarti kemajuan. Bisa jadi kamu hanya berputar di tempat, sibuk tapi tidak tumbuh. Orang kaya punya prinsip sederhana. Sedikit tapi berdampak lebih baik daripada banyak tapi sia-sia. Mereka tidak ingin hari mereka penuh, tapi ingin hari mereka bermakna. Dan ketika kamu mulai hidup dengan prinsip itu, kamu akan menyadari sesuatu. Ternyata hidup tidak perlu ribet untuk jadi sukses. Yang kamu butuhkan hanya arah yang jelas dan fokus yang tajam. Ada satu kebiasaan sederhana yang hampir dimiliki semua orang kaya di dunia. Mereka membaca setiap hari. Mungkin kamu berpikir, mana sempat baca buku? Aku aja sibuk kerja. Tapi justru disitulah bedanya antara orang yang bertahan hidup dan orang yang berkembang. Orang biasa berhenti belajar setelah lulus sekolah. Tapi orang sukses, mereka menjadikan belajar sebagai bagian dari kehidupan. Bagi mereka, membaca bukan sekadar hobi, tapi kebutuhan. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, pernah bilang, saya membaca sekitar 500 halaman setiap hari. Itulah cara kerja pengetahuan. Ia menumpuk, seperti bunga majemuk. Bayangkan, seorang miliarder yang sudah punya segalanya saja masih merasa perlu membaca setiap hari. Kalau dia saja begitu, bagaimana dengan kita? Bill Gates juga dikenal sebagai pembaca berat. Dalam setahun, ia bisa menuntaskan sekitar 50 buku, rata-rata 1 buku per minggu. Dia percaya, membaca adalah cara tercepat untuk memperluas pikiran dan memahami dunia. Buku membuatnya bisa belajar dari kesalahan orang lain tanpa harus mengalaminya sendiri. Sementara itu, Elon Musk, si jenius di balik Tesla dan SpaceX, pernah ditanya bagaimana ia bisa tahu banyak hal tentang roket padahal tidak pernah kuliah di bidang itu. Jawabannya sederhana. Saya belajar dengan membaca buku. Itu membuktikan satu hal. Membaca bukan sekadar menambah pengetahuan, tapi membangun cara berpikir baru. Kamu mulai melihat peluang di tempat orang lain melihat masalah. Kamu belajar memahami pola, strategi, dan mentalitas orang-orang hebat.
Sayangnya, kebanyakan orang lebih sering membaca media sosial ketimbang buku. Padahal, informasi yang cepat dan dangkal tidak bisa menggantikan pengetahuan yang dalam dan bermakna. Itulah sebabnya, orang kaya mengatur waktu khusus untuk membaca. Biasanya di pagi atau malam hari, minimal 30 menit sehari. Mereka tahu, satu ide dari buku bisa menghasilkan satu perubahan besar dalam hidup. Bisa jadi kamu menemukan strategi baru, inspirasi usaha, atau sekadar cara berpikir yang menguatkan mentalmu. Semuanya berawal dari satu halaman yang kamu baca hari itu. Jadi, mulai sekarang, jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harianmu. Kamu tidak harus langsung membaca buku tebal. Mulai saja dari yang ringan. Bisa buku motivasi, biografi tokoh sukses, atau buku tentang pengembangan diri. Yang penting, konsisten. Ingat, pengetahuan itu seperti bahan bakar. Tanpa pengetahuan, semangatmu cepat habis. Tapi kalau kamu terus menambah wawasan, kamu akan punya energi untuk tumbuh setiap hari. Orang kaya tahu satu hal penting. Uang bisa habis, tapi ilmu akan terus menumbuhkan uang baru. Maka, setiap halaman yang kamu baca adalah investasi masa depanmu. Karena ketika pikiranmu bertumbuh, hidupmu pun akan ikut berubah. Kita sering mendengar kalimat ini. Kesehatan adalah kekayaan. Tapi sayangnya, kebanyakan orang baru benar-benar memahami artinya setelah tubuh mereka mulai protes. Orang kaya berpikir sebaliknya. Mereka tahu bahwa tubuh adalah aset terbesar dalam hidup. Tanpa tubuh yang sehat, semua uang dan ambisi tidak ada gunanya. Makanya, mereka menjadikan olahraga bukan sekadar rutinitas, tapi bagian dari gaya hidup sukses. Lihatlah orang-orang seperti Richard Branson, pendiri Virgin Group. Ia selalu bangun pagi untuk berenang atau bermain tenis sebelum bekerja. Menurutnya, olahraga membuat pikirannya jernih dan tubuhnya penuh energi. Atau Mark Zuckerberg, yang di tengah kesibukannya membangun Meta, tetap menyempatkan diri berlari 3 kali seminggu. Mereka tidak berolahraga karena ingin pamer, tapi karena sadar. Tubuh yang kuat melahirkan pikiran yang tajam. Banyak orang berpikir sukses itu soal kerja keras tanpa henti. Padahal, tanpa menjaga tubuh, kamu justru cepat kehabisan tenaga dan kehilangan fokus. Orang kaya tidak ingin bekerja keras sekali lalu tumbang. Mereka ingin bertahan lama di puncak. Dan satu-satunya cara adalah dengan menjaga keseimbangan antara pikiran dan fisik. Olahraga juga bukan hanya tentang bentuk tubuh. Ini soal disiplin, konsistensi, dan kendali diri. Setiap kali kamu memutuskan untuk bergerak, meski cuma 15 menit jalan kaki atau beberapa menit push-up, kamu sedang melatih mentalmu untuk menang melawan rasa malas. Sementara banyak orang memilih menunda, orang sukses sudah memulai. Dan setiap keringat yang keluar adalah bukti bahwa mereka menghargai diri sendiri. Selain olahraga, mereka juga memperhatikan pola makan dan istirahat. Mereka paham bahwa makan bukan cuma soal kenyang, tapi soal energi. Mereka lebih memilih makanan bergizi yang menjaga performa jangka panjang, bukan sekadar memuaskan lidah sesaat. Coba perhatikan rutinitas mereka. Sarapan sehat, air putih cukup, tidur teratur, dan waktu rehat yang berkualitas. Mereka tidak menunggu sakit untuk mulai peduli dengan kesehatan. Karena mereka tahu, kesehatan itu bukan pengeluaran, tapi investasi. Kamu bisa punya banyak mimpi, tapi semua itu tidak akan berarti jika tubuhmu tidak kuat menjalankannya. Apa gunanya kekayaan kalau kamu tidak punya tenaga untuk menikmatinya? Jadi, mulai hari ini, ubah cara pandangmu terhadap tubuhmu. Kamu tidak perlu menjadi atlet atau pergi ke gym setiap hari. Cukup mulai dari hal kecil. Jalan pagi, peregangan, atau sekadar minum air putih lebih banyak. Lakukan dengan konsisten. Karena tubuhmu adalah kendaraan menuju kesuksesan. Rawatlah seperti kamu merawat mobil mewah. Diberi bahan bakar terbaik, dijaga performanya, dan diservis secara rutin. Ingat, uang bisa dicari lagi,
Tapi kesehatan tidak bisa dibeli kembali. Dan orang kaya tahu persis hal itu. Mereka menjaga tubuh bukan untuk terlihat keren, tapi agar bisa terus menikmati perjalanan panjang menuju impian mereka. Banyak orang berpikir, orang kaya bisa menabung karena mereka punya banyak uang. Padahal kenyataannya terbalik. Mereka punya banyak uang karena mereka menabung dan mengatur keuangan dengan disiplin. Kebanyakan orang menunggu uang lebih untuk mulai menabung. Sayangnya, uang lebih itu hampir tidak pernah datang. Karena tanpa kebiasaan mengatur, berapapun uang yang kamu dapat, pasti akan habis juga. Orang kaya tahu betul satu prinsip penting. Kalau kamu tidak bisa mengatur uang kecil, kamu juga tidak akan bisa mengatur uang besar. Mereka memperlakukan setiap rupiah dengan rasa hormat. Mereka punya sistem yang membuat uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Contohnya sederhana. Begitu mereka menerima penghasilan, sebagian langsung dialokasikan untuk tabungan dan investasi otomatis. Mereka tidak menunggu sisa dari pengeluaran, karena mereka tahu, kalau menunggu sisa, tidak akan ada yang tersisa. Sebagian lagi dialokasikan untuk biaya hidup, dana darurat, dan amal. Bukan hanya demi keamanan finansial, tapi juga agar rezeki mereka tetap mengalir. Mereka percaya bahwa uang yang dikelola dengan niat baik akan kembali berlipat ganda. Bahkan miliarder seperti Warren Buffett hidup dengan prinsip hemat. Ia masih tinggal di rumah sederhana yang dibelinya puluhan tahun lalu. Bagi Buffett, kekayaan sejati bukan soal berapa banyak yang kamu belanjakan, tapi seberapa cerdas kamu mengelolanya. Orang kaya juga tidak melihat uang hanya sebagai alat untuk membeli barang. Mereka melihatnya sebagai alat untuk membangun masa depan. Makanya, mereka rajin berinvestasi, entah itu di saham, properti, bisnis, atau bahkan investasi pengetahuan diri sendiri. Sementara itu, banyak orang justru terjebak gaya hidup konsumtif. Begitu gaji naik, pengeluaran ikut naik. Setiap malam, ketika kebanyakan orang sibuk scroll media sosial atau tertidur dengan pikiran kacau, orang kaya justru melakukan sesuatu yang sederhana tapi sangat berharga. Mereka melakukan refleksi diri. Bagi mereka, malam bukan waktu untuk melarikan diri dari kenyataan, tapi waktu untuk meninjau kembali perjalanan hari itu. Mereka tahu, kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan besar yang datang tiba-tiba, tapi dari kebiasaan kecil yang diperbaiki setiap hari. Bayangkan ini, lampu kamar sudah diredupkan, suasana tenang, dan pikiran mulai melambat. Di saat itulah, orang sukses mengambil beberapa menit untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang sudah aku lakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa aku perbaiki besok? Pertanyaan sederhana itu membuat mereka terus tumbuh, bukan hanya secara finansial, tapi juga secara mental dan emosional. Karena refleksi diri memberi mereka kesadaran, dan kesadaran itulah bahan bakar utama perubahan. Orang biasa sering tidur dengan perasaan cemas, kecewa, atau menyesal. Tapi orang kaya tidur dengan pikiran tenang, karena mereka tahu arah hidupnya. Mereka tidak takut gagal, karena setiap hari mereka belajar dari kesalahan yang sama. Beberapa orang sukses bahkan menulis jurnal sebelum tidur. Mereka menuliskan apa yang mereka syukuri, pelajaran yang mereka dapat, dan tujuan kecil untuk hari esok. Kebiasaan ini menumbuhkan rasa syukur dan mengingatkan mereka bahwa kebahagiaan bukan datang dari hasil besar, tapi dari proses yang mereka jalani. Seorang pengusaha sukses pernah berkata, "Aku tidak pernah tidur tanpa menutup hariku dengan rasa syukur. Karena selama aku bisa belajar hari ini, aku sudah menang." Refleksi diri juga membantu mereka mengatur ulang emosi. Daripada membawa stres ke tempat tidur, mereka melepaskannya. Mereka memahami bahwa tubuh butuh istirahat, dan pikiran butuh kedamaian untuk bisa bekerja optimal esok hari. Inilah yang membuat mereka bangun dengan energi baru, bukan beban kemarin. Setiap pagi terasa seperti awal yang segar, karena malam sebelumnya digunakan untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan tahukah kamu? Kebiasaan sederhana ini bisa kamu tiru mulai malam ini juga.
Kamu tidak butuh alat mahal atau waktu lama. Cukup 5 menit sebelum tidur, hentikan semua distraksi, tarik napas dalam-dalam, lalu tanyakan pada dirimu. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Apakah aku lebih baik dari kemarin? Kalau jawabannya iya, tersenyumlah dan bersyukur. Kalau belum, tidak apa-apa, kamu masih punya kesempatan besok untuk memperbaikinya. Karena sukses sejati bukan tentang seberapa cepat kamu sampai di tujuan, tapi seberapa dalam kamu memahami perjalananmu. Dan refleksi dirilah yang membuat orang kaya terus tumbuh, dari luar dan dari dalam. Nah, itu dia 10 rahasia rutinitas orang kaya yang bisa kamu tiru mulai hari ini. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Kalau kamu mau hidupmu berubah total, jangan cuma tahu, tapi praktekkan satu persatu. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Buat kamu yang sudah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki berlimpah, dan semangat yang gak pernah padam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat jadi versi terbaik dari dirimu.